Ellen kan seorang artistic event stylist. Mungkin bisa Iya. dijelaskan untuk artistic event stylist itu apa sih? Histori, sejarah dari awal menjadi seorang artistic event stylist khususnya di Eden Design. Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com. Kalau dulu sekali, awalnya itu bukan, kan kita buka dekornya Eden Decoration tahun 2003. Nah, itu kan aku sama Dari suamiku 2003. Terus waktu itu klien itu kebanyakan belum mengenal yang namanya wedding organizer, belum mengenal bahwa pesta itu bagusnya di konsep, ditata, ada temanya dari depan sampai belakang. Bahkan tema itu eh, kepikirnya ya cuma tema warna, kemudian pakai tema klasik atau pokoknya pakai properti-properti gitu. Jadi kita terus-terusan ngedukasi klien. Nah, eh, edukasi dan Eden ini kan inovasi terus, jadi klien suka, klien cocok, dan syukurnya itu jadi berkat buat banyak orang. Sehingga akhirnya waktu sudah lewat 10 tahun dari itu, kemudian jadi lebih berkembang. Kemudian kita memantapkan diri jadi Eden Design. Jadi kita bukan hanya dekorasi ya. pertamanya Eden Namanya Dekorasi. Kemudian setelah lebih dari 10 tahun kita mantapkan jadi Eden Design. Itu tahun 2016. Baru-baru aja loh Amel. 2016 itu kita kayak rebranding. Soalnya ibaratnya Eden ini sudah kalau yang dulu kan kalau usia masih 10 tahun anak-anak. Kalau sudah 13-14 tahun sudah remaja. Jadi harusnya berganti wajah. Nah, berganti wajah tapi karena kita mendesain dekor, bukan hanya mendesain dekor tapi mengkonsep mulai dari gaunnya bahkan. Kemudian bagusnya iya, jadi kayak kalau kamu pestanya temanya. Waktu itu klienku tahun 2007 itu temanya engagement, sebetulnya engagement tapi cukup besar di Sheraton. Nah, kita itu aku bikin konsepnya dia kebun anggur. Jadi dibikin kebun anggur. Nah, untuk dia masuk di dalam kebun anggur, dia tanya, bagusnya kayak apa ya gaunnya? Kemudian, oh, kalau kamu kebun anggur gaunmu kayak apa? Kan kita menyangkut sama hand bouquet, sama sama hand bouquet untuk engagementnya. Oh, kalau kamu gaunmu untuk masuk di kebun anggur, gaunnya mekar, sementara di pinggir-pinggir banyak tanaman-tanaman dan di atas-atas ada buah-buah anggur, nanti kesannya itu jadi kayak kamu bertumpuk-tumpuk sama dekornya, jadi berlomba-lomba. Nah, yang paling bagus itu ya sebetulnya kamu tetap jadi yang menonjol di antara semua kebun anggur yang ada di situ sampai dalam jadi kerajaan. Nah, supaya jadi menonjol gimana? Kan kita cari kontrasnya. Kalau kebun anggur itu lantainya pasti hijau, tanamannya hijau. Yang di atas itu beraneka tanaman, ada hijau tua, ada hijau muda, ada anggur merah, kayak gitu. Jadi bagusnya dia warna yang tenang tapi bukan putih karena engagement. Nah, dari situ kan kita mikirin konsep itu juga toh Amel. Terus habis gitu eh, ya karena dari pengalaman juga, kemudian bagusnya aku prosesi masuknya kayak apa ya, Ce ya? Kalau kamu misalnya masuk ini tak bikin lorong dulu, otomatis di lorong itu bagus ada musiknya. Soalnya dia agak panjang jalannya. Nah, kalau jalannya panjang kemudian plain nggak ada musik dan musiknya tidak ada naiknya, maksudnya dari awal jalan 14 meter itu musiknya sama terus, sambungannya ya. kan bosen kalau kayak gitu. Jadi akhirnya kita mikirkan itu juga dari pilihan lagunya, mikirkan dari gaunnya bagusnya karena berkaitan dengan bukenya. Terus habis masuk ke dalam itu bagusnya dikasih efek apa. Jadi itu tapi di bayangan saja karena konsep. Nah, akhirnya kan pasti butuh teman-teman yang bantu untuk bisa eksekusi, untuk bisa melaksanakan. Nah, terus kita ngedukasi klien. Kalau ngedukasi itu sejak dari tahun aku mulai itu ikut sekolah wedding organizer di Jakarta. Jadi tahun 2004. Nah, jadi sejak Jadi bukan cuma ngasih klien tuh berkonsultasi tentang
part dekor aja ya, tapi C. Ellen kayaknya lebih deep, bahkan itu kayaknya tugas seorang wedding organizer ya. Mestinya, nah itu akhirnya aku baru tahu kalau ternyata itu bukan wedding organizer juga. Ternyata itu kalau di Jakarta itu yang habis aku cocok-cocokan sama teman-teman vendor yang di Jakarta. Terus juga kita belajar dari yang di Malaysia sama di Singapura juga. Oh, ternyata ada partnya, ada bagiannya. Jadi anggapannya kita ini arsitek yang merancang satu bangunan. Nah, arsitek yang bikin blueprintnya, Amel. Jadi kita bikin blueprintnya, otomatis itu disebut event stylist harusnya. Nah, terus dari yang bikin blueprintnya ini, otomatis ada tukang gambarnya. Tukang gambarnya itu kayak teknisinya, itu adalah wedding planner-nya harusnya. Tapi saking kalau di kota yang besar, kayak kota-kota besar bahkan luar negeri, itu mereka kan mau untuk hire bertahap ya. Ada event stylist, ada wedding planner, ada wedding organizer. Kalau kita di Surabaya, klien kan tuntutannya beda. Pokoknya wedding organizer harus bisa semua, ceritanya kan gitu. Ya toh, jadi makanya jadi agak super-super. Jadi ya, tapi kalau mau lebih spesifik harusnya begitu. Nah, makanya akhirnya dari sudah 3 tahun yang lalu aku tak mantapkan diri. Ya memang aku suka mendesain, jadi aku lebih di desain aja. Aku lebih di desain, mendesain konsep dari suatu event itu. Makanya aku ngomong aku ini event stylist, tapi karena arah pandangku, umumnya orang-orang itu hanya event stylist, tapi karena arah pandangku itu yang dari segi seninya, jadi artistic event stylist. Begitu. Kayaknya cuma di Eden Design ya. Betul kayaknya, tapi kalau di Jakarta ada banyak teman-teman yang seperti itu. Iya, Kalau di Surabaya. iya, kalau di Surabaya event stylist aku tahu ada teman satu lagi, cuma aku nggak terlalu kenal ya Amel. Tapi kalau artistic event stylist itu karena aku lebih spesifik ke arah seni di dalam mendesain suatu pesta dan temanya. Sekarang gini, kalau Amel misalnya ada pesta, terus nyambung semua, bukan hanya dekornya yang nyambung, tapi bisa kelihatan ini cerita dari dekor pengantinnya ini juga bukan secara warna tok, tapi kita tahu bahwa oh ini nih masuk di dalam cerita dekornya, di dalam cerita acara yang dibikin sama Amel. Itu kan pasti kita seneng ya melihatnya. Bahkan dari undangan, souvenir semua nyambung. Itu pasti menyenangkan walaupun memang untuk edukasi kayak gitu tuh ya berkali-kali pasti. Jadi sebetulnya kan momen masuknya kita wedding organizer maupun dari dekorasi itu di awal ya. Iya, dari betul. mulai kadang kan klien itu ketemu kita itu pada saat mereka sudah milih beberapa vendor, tapi begitu ketemu kita konsultasi ternyata konsepnya gini, tapi vendor-vendor yang dipilih nggak sesuai. Iya, jadi harus dikasih penggaris, dicocokin lagi supaya bisa segaris ya gitu kan ya Amel ya. Aku yakin Amel pun kalau kalau konsep kan kayak yang klien kemarin kan Amel konsep itu. Amel konsep gini-gini terus dijelasin lah dari briefnya Amel aku bekerja. Ya kayak gitu. Benar. Ya. Kalau yang Oke, tadi Cik. Amel ngomong itu kadang-kadang ada klien yang datang itu sudah ya aku selalu ngomong gini, ibaratnya wedding organizer itu kayak koki ya. Koki terus disuruh masak, misalnya oke aku mau masakan khas Amel, tapi terus bahan-bahannya dia yang beliin. Nah itu kan agak kesulitan gitu toh ya maksudnya ya. Jadi akhirnya bahannya harus disesuaikan, diadaptasikan dengan konsep atau masakan yang akan dibikin sama Amel begitu. Ya aku sangat mengerti kesulitan teman-teman, tapi juga karena kita hidupnya di Surabaya dan kita juga menyesuaikan sama karakter pangsa pasar Surabaya ya kita berkembang, berevolusi menjadi yang lebih dan lebih lagi, memberi servis yang lebih, tapi dengan pilihan yang terbuka luas, tapi dengan harga yang masih masuk di budget klien-klien. Harga masih terjadi. Baik, Cek. Tadi penjelasan tentang artistic event stylist ya, yang pasti banyak insight banget yang mungkin saya dan teman-teman dapat. Ternyata mungkin kalau kebanyakan event stylist cuma mendesain event, tapi ini
lebih ke eh, Seninya, aku kayaknya mendesain secara sifatnya seni. ya, ada artnya tadi ya. Iya, Oke, Ci Ellen, kalau untuk Eden Design sendiri itu iya. signature-nya itu seperti apa ya? Karena Signature signature maksudnya dari dekor kita, maksudnya ya. iya, Oh, atau value core dari desain untuk semua kliennya. Karena gini Ci, jujur ya, aku itu tahu banget ini Eden. oh iya, kerasa ya. Ya, pada saat ngeliat nih misalnya pameran wedding gitu ya, jalan ke booth-booth gitu, oh ini kayaknya ini pasti Eden. Karena apa? Karena tinggi, megah gitu. Maksudnya kayaknya tuh cipiknya tuh khas banget gitu loh, C. Tapi mungkin tolong dijelaskan ke teman-teman semuanya. Ada beberapa vendor lama yang barengan sama, maksudnya sudah lebih dulu dari kita, tapi di era Eden masuk, itu dekor di Surabaya baru 7. Eden yang ke-7. Nah, jadi, tapi yang paling menonjol ada 3. Dan masing-masing itu, kalau orang dulu nyebutnya, oh aku suka yang berbunga-bunga kayak si ini, aku suka yang bangunan kayak ini, aku suka yang main kain kayak ini. Nah, pada saat kita masuk, kalau properti dari dekor itu kan sudah ada kain, bunga, sama bangunan. Nah terus masa mau ngambil yang ke besi-besian Eden? Enggak kan, nggak mungkin. Atau ke pot-potan Eden. Rustic, natural. Nah kalau itu sebetulnya kan mengikuti tren toh Amel, mengikuti perkembangan pasti. Karena penentunya itu bukan kita sendiri, kita hanya bisa menginspirasi, tapi yang menentukan keinginan itu klien dari pilihan inspirasi yang kita kasih. Kemudian kalau tren yang menentukan seluruh dunia. Jadi kalau aku disuruh ngomong gayanya Eden itu apa ya? Kalau Eden itu menggabungkan. Jadi kita itu dari awal kita berdiri, aku sudah tahu bahwa aku akan menggabungkan. Kita tidak hanya dominan di bangunan, tidak hanya dominan di bunga, atau dominan di kain. Karena elemen dekor itu harus ada itu semua. Entah bagaimana kita mengolahnya, tapi ada itu semua. Jadi aku akan ngomong bahwa Eden ini dekor yang punya gaya dengan storytelling wedding ideas. Jadi makanya di bukuku yang pertama kita nyebut storytelling wedding ideas. Karena kalau kita mengerjakan desain itu harus bisa bercerita. Jadi ada ceritanya. Nah, tapi ceritanya itu pasti diisi dengan semua elemen yang ada tadi. Jadi itu rasanya stylenya. Cuma kalau klien-klien itu ada yang bisa nyebutin sendiri. Aku tuh suka kalau gayanya Eden itu kayak cantik-cantik gitu. Ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong, kalau Cece dekor itu kayak kita masuk di dalam dongeng ya. Gitu. Jadi aku ya bingung. Jadi mungkin ya. Kalau Amel kan sih tinggi, megah, terus aku suka paduan warnanya. Oke, thank you. Pastel, girly gitu. Jadi kayak tone warnanya itu Eden banget gitu. Oke. Ya ini baru lagi dapat dari Amel. Banyak banget pertanyaan, langsung aja ya, Ce. Iya. Ini ada M yang masuk ke IG Design Wedding. Oke. Dari Pasuruan, C. Bagaimana tips dekorasi rumah yang area yang rencana buat tempat acara itu tidak los dan ruangannya kecil, bagaimana biar terlihat lebih luas. Nah, ngomongin dekor di rumah ini pasti kayaknya agak lebih complicated ya dibanding gedung atau hotel, karena memang tidak didesain untuk sebuah event atau acara. Kalau di gedung gitu kan pasti tahu, oh ini area pelaminannya di sini, registrasi di sini. Nah, ini gimana nih tips dekorasi di rumah yang areanya, yang rencana buat senternya acara itu nggak los, dan ruangannya kecil biar terlihat lebih luas. Silakan dijawab, C. Oke, sebetulnya Amel, ini belakangan aku ini ada bikin kayak yang tadi tak bilang, aku ada bikin beberapa vlog. Jadi kalau Eden itu kan punya YouTube, ada konten-kontennya toh. Biasanya ada live event, live konsep, kemudian ada apa-apa dan bincang teman. Nah, tak tambah satu konten baru-baru ini namanya tips dari Ellen sebagai artistic event stylist.
Dan di dalamnya itu ada yang tentang pertanyaan yang barusan. Lucunya karena itu Oh, adalah video yang tapi videonya itu sedang dalam jadi sudah di antrian untuk diupload, dia yang ketiga. Nah, tapi tak jawabin dulu sekarang. Kebetulan aku juga bahas itu karena memang dekor di rumah belakangan ini kan menjadi sangat favorit ya. ya karena pandemik ini jadi Iya, orang banyak iya betul. acara. Jadi kebanyakan lebih prefer untuk foto di rumah tapi rumahnya yang didesain cantik gitu. Kalau biasanya kita dekor akad, dekor acara pengajian, siraman ya di rumah. Cuma sekarang ini jadi lebih favorit karena memang harus di rumah. Nggak bisa di mana-mana lagi Benar. gitu. Nah, dan problemnya di rumah itu kan kayak tadi Amel ngomong beragam sekali bentuknya. Dan kadang-kadang bisa ketemu yang warnanya bisa berbeda-beda. Satu rumah itu warnanya bisa ada lebih dari 3 warna kayak gitu. Kalau untuk ngatasi pertanyaan dari teman yang nanya di Pasuruan tadi, kalau dia rumahnya Ya, nggak los, sedangkan yang dipakai itu adalah area tengah yang nggak los itu ya. Nah, ya, sekarang kembali lagi gini, pokoknya kalau kita mendesain, kalau kita mau mendekor satu event terserah itu tempatnya dimanapun, mau di tempat kecil atau tempat besar, nomor satu yang harus dipikirkan adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kan berarti kalau misalnya ini sudah atapnya pendek, ya harus isinya seimbang, jangan diisi dengan barang yang besar-besar sehingga akan kelihatan tambah pack dan sumpek malahan nanti gitu. Terus kalau dia ndak los, jangan diisi juga dengan barang yang ukurannya tinggi atau bunganya terlalu tebel sehingga dia akan akan tempatnya itu terlihat semakin sempit aja gitu. Sudah nggak los ditambahi barang gede-gede ya tambah sempit. Nah, yang penting juga yang kedua, di tempat yang nggak los ini terhalang sesuatu yang paten atau nggak paten. Kalau misalnya kalau paten gimana sih? kalau terhalang Misalnya, sesuatu yang paten itu misalnya pilar. Pernah ada klien kita yang siramannya di halaman belakang, kemudian pengajiannya di ruang tengah, kemudian tapi di antara ruang tengah sama ruang tamu ada lemari besar, lemari rak yang isi souvenir-souvenir kecil-kecil banyak koleksi mama-mama. Nah, terus di bagian tengah ada pilar karena tangganya muter. Tangganya rumah itu muter. Nah, kalau kayak gitu, lemari bisa diatasi, ya toh, lemari bisa bisa diminggirin, digeser ya. otomatis ruangannya jadi agak lebih los. Terus yang kedua, tangga nggak bisa diapa-apain. Berarti kalau itu barang yang paten, dia sebaiknya dijadikan bagian dari dekornya. Jadi kita memanfaatkan, kalau bisa jangan bikin spot baru, ya posisi yang paten itulah yang dijadiin spot. Misalnya, Oke. misalnya ini ada klienku yang rumahnya nggak besar, di ruang tengahnya yang nggak besar itu sudah ada isi meja makan, sofa, plus air mancur. Nah, air mancurnya itu paten, ditanam di lantai tengah-tengah rumah. Jadi di tengah-tengah lantai rumah yang indoor bisa ada air nyiprat-nyiprat gini. Kan itu otomatis ngabisin space. Jadi kan ya lebih baik itu spot itu yang tak pakai sebagai area untuk pusatnya pengajian. Sekalian air mancurnya yang kita dekor. Kalau yang waktu itu tangga, ya sekalian tangganya itu yang kita jadikan rambatan bunga, kemudian dijadikan satu pohon di tengah-tengah. Since karena tangganya juga nggak dipakai untuk naik turun, ya udah itu yang jadi kayak center dari backdropnya gitu. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa juga diatur, diminggirkan. Gitu caranya. Terus pakailah warnanya jangan pakai banyak-banyak supaya kelihatan tetap ringan dan cantik. Kalau misalnya dikasih ini sih disiasati pakai wall cover biar imbang kanan kirinya boleh nggak sih? Atau malah kelihatan sempit? Nah, Soalnya itu biar nggak bocor iya, saat fotografi. aku ngerti. Centernya acara itu kan di backdrop ya. Betul. Betul. Oke nggak? Misalnya aku sih kebanyakan jadi kalau misalnya harus ngasih saran tentang dekorasi daripada harus minggirin atau gimana ya udah bisa di wall cover biar imbang tadi. Terus
biar nggak bocor Ya, untuk fotografer ngambil angle-angle-nya. bisa juga telepon aku lain kali Amel sebetulnya. Langsung video call tunjukin. Langsung tak bantu pasti. Oke, soal Repot deh. nggak apa-apa loh, aku tuh dengan senang hati. Ada mantan-mantan klien Eden itu. Malah kan kelihatan sempit nggak sih, atau itu jalan pintas banget kayaknya ya? Iya Atau betul. gimana? Masalahnya gini, wall cover memang satu solusi, tapi bukan solusi untuk semuanya. Gitu. Benar. Jadi wall cover itu ya memang langsung membereskan solusi problem yang warna tidak sama. Tapi kalau ruangannya itu nggak los, dia bisa jadi tambah masalah. Jadi tergantung mestinya ya. Kayak kalau misalnya itu memang harus kayak ini, ada klienku yang rumahnya sempit tengahnya tapi tinggi. Nah, terus sisi kanannya kaca ke arah taman, sisi kirinya tangga ke lantai 2, dan di seberangnya itu meja makan. Jadi ruangannya itu sempit di sini tapi membesar di area meja makan. Nah, itu masih bisa aku wall cover tapi cuma letter L. Karena kita sayang buang kacanya. Yang kayaknya bagus biar kelihatan Iya. outdoor ya. Iya, tapi outdoornya nggak luas. Outdoornya itu langsung ketemu musola sama ketemu tempat jemuran. Jadi nggak ada pemandangan juga. Ya. Nah, Itu supaya akhirnya yang khusus untuk tempat cucian itu tak tutup dengan, nggak bisa dengan wall cover karena space-nya kecil sekali. Jadi kita tutup dengan sketsel. Sketsel itu kan kayak ada dinding patah-patah gitu, yang atasnya ada bunganya. Nah, yang untuk tempat sholatnya kita biarin karena aksesnya ya cuma itu, nggak cukup kalau ditutup. Terus yang ditutup itu justru tangganya supaya warnanya bisa sama gitu. Tapi ada juga yang rumahnya yang tadi tak ceritain Amel, rumahnya itu terdiri atas orange, pink, coklat, krem, putih. Banyak. Dia sendiri ya pusing yang punya rumah kok. Katanya kok di warna gini. Aku di ruang orange, ruang kuning gitu biar gampang nyarinya sih. Dan problemnya itu warna 5 itu dalam satu ruangan Amel. Ya Allah. Jadi sisi sini orange, sisi sana pink, terus atasnya ada putihnya, dan sisi kirinya itu krem, terus sisi sininya putih. Aku bingungnya apa ini ya. Oh, akhirnya gini. Tapi kalau di wall cover sempit banget karena space untuk tempat backdropnya aja sudah tidak sampai 3 meter. Mungkin material apa sih yang bisa menggantikan unsur tradisional? Mungkin itu ya. Oh, begitu. Jadi kalau dia diizinkan tidak harus pakai gebyok, ya tinggal gini. Kita kan aku sering loh bikin kesannya itu etnik, tradisional atau Jawani, tapi nggak harus pakai gebyok. Kita bisa pakai rumah Jawa. Jadi dibikin dekornya ada unsur kayunya, tapi nggak harus gebyok, ya toh. Ada unsur tamannya hijau, tapi tamannya itu nggak harus ketemu sama gebyok tadi. Atau bisa juga dikombinasi kalau memang nggak terlalu kaku. Misalnya ada gebyok dikit-dikit masih tidak apa-apa. Atau bisa juga diganti warna, pakai gebyok tapi warnanya yang diganti. Jadi warna yang ramah dengan gaya sekarang. Kayak warna putih, warna soft gold. Ya. Gebyok kan bisa beralih warna asal semua pada setuju. Gitu. Jadi win-win solution ya. Ya. Baik, pertanyaan terakhir yang lewat DM. Oke. C. Ellen, bagaimana tips-tips untuk membuka bisnis jasa dekorasi dan educational background-nya ini harus apa sih? Waduh, ini bisa panjang sekali loh jawabanku. Jawaban singkat deh. Oke. Panjangnya nanti. Kalau mau gini, jadi gini, dari beberapa yang kenal sama Eden sebetulnya. Jadi nanya kalau mau buka dekor itu ya apa ya, C? Sebetulnya aku itu sempat mau bikin institut untuk mengajar. Nah, harus banyak yang ngomong lagi baru aku mau bikin. Kalau Yang belum ada. iya, betul. Jadi, memang harus ada pendidikan semi formal ya kalau Iya, bilang. betul. Dan pinginnya gandeng teman-teman vendor karena kita nggak bisa kerja sendirian kan. Kalau aku pingin ngajar dari sisi
artistic event stylist, event designer, dekorator, begitu. Itu nomor Kalau satu. untuk educational background-nya ini apa sih? Maksudnya Sebetulnya dari gini, desain atau enggak juga sih. Memang aku backgroundnya desain, suamiku backgroundnya desain, tapi di Eden ini kita ini juga ada, kan ada banyak itu ya alma mater Eden yang lulus dari Eden dan bisa jalan sebagai dekorator. Berarti kan terbukti ya, nggak harus sebagai desain, kamu nggak harus backgroundmu desainer, tapi ada ini ya, ada internship gitu program di Eden, Cek? sejauh ini nggak ada yang kayak resmi diluncurkan, tapi ada teman-teman yang belajar di Eden tapi tunggal cuma dalam sudah selama kita kerja ada 1, 2, 3 yang sudah ya kita telurkan 3 dan jadi dekor berjalan berdampingan bersama dengan kita, dan backgroundnya nggak ada yang desainer tapi memang harus belajar bagaimana cara menjadi desainer.